Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku ya, Lestari MUA. Hari ini aku mau make upin Nainai. Nainai jadi umur berapa? 17 tahun. Jadi Nainai umurnya sekarang berapa? 55. Umurnya 55, tapi Nainai mau di make upin jadi 17 tahun. Nah, gimana itu teman-teman jadi 17 tahun? Tetap ikutin aku ya teman-teman ya. Cekidot. Pertama aku kasih dulu pakai serumnya dari Sumura. Nah, kalau untuk orang-orang yang sudah umurnya 50 ke atas, itu mukanya udah beda sama anak-anak muda, teman-teman. Jadi teman-teman harus pakai serum. Serumnya boleh apa aja ya. Kebetulan ini aku pakai Sumura. Supaya apa? Kalau kita kasih serum supaya mukanya itu jadi lembab, teman-teman. Kalau mukanya lembab jadi lebih gampang untuk kita make upin. Kita kasih dulu Derma Color yang warna oranye, teman-teman, untuk mukanya yang ada flagnya. Selanjutnya kita kasih juga shading. Kita pakai shading dari Crayolan, yaitu pakai Negro 2, teman-teman ya. Nah, ini rapiin dulu ke seluruh samping-sampingnya supaya mukanya lebih kelihatan tirus, teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk bikin mukanya tirus ya memang kalau untuk secara dalam itu warnanya itu gelap. Tapi kalau nanti kita timpa dengan foundation, dia pasti akan gelapnya itu menyatu sama yang foundation yang kita masukkan ke mukanya klien kita. Selanjutnya saya bikin adukan foundation, teman-teman. Adukan foundationnya saya campur dari Sumura juga dan dari LT Pro, dan juga saya pakai Naturaktor, teman-teman. Pokoknya semuanya itu diaduk secukupnya dan kita aduk-aduk jadi satu. Setelah kita aduk-aduk, kita aplikasikan ke muka klien kita. Kita tap-tap ke muka klien kita pakai spons, teman-teman ya. Nah, kita tap-tap, kita ratain. Jangan lupa itu teman-teman harus rata, karena kalau orang kulitnya sudah beda dengan anak-anak muda itu pasti kan dia banyak tempat-tempat yang tersembunyi ya. Nah, ini harus dirapiin bener-bener ya, bagian pinggiran-pinggiran hidung. Nah, itu harus pasti harus rapi, teman-teman. Kalau enggak nanti dia crack atau pecah. Nah, ini teman-teman harus perhatiin. Juga bagian-bagian jidatnya jangan terlalu kena sama bulu rambutnya, teman-teman ya. Kalau kena bulu rambutnya nanti jadi rambut nenek, teman-teman, karena rambutnya jadi putih-putih. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan. Juga jangan lupa di bagian bawah mata, terus di bagian leher. Nah, itu semuanya harus diratakan. Semua foundation yang kita aplikasikan ke klien itu harus benar-benar kita pasti rata dan semuanya itu kelihatan elegan, teman-teman. Kalau teman-teman itu bisa pemilihan foundationnya tepat, terus aplikasinya tepat, teman-teman pasti bisa menampilkan foundation yang benar-benar mukanya itu kelihatan elegan. Nah, dan kelihatan muda, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa juga bagian mata itu jangan langsung di wok pakai spons ya, teman-teman ya. Tapi kita perlu pakai jari kita, karena pakai jari kita itu biasanya pakai jari tengah. Jadi kalau dipakai jari tengah itu kan lebih nggak ada tekanan. Nah, jadinya itu lebih halus gitu loh, teman-teman ya. Nah, pokoknya kalau sudah teman-teman rapiin semua dengan spons lagi. Selanjutnya teman-teman, saya mengikat minyaknya atau keringat-keringat yang nanti bakal keluar itu dengan anti shine dari Crayolan. Nah, ini saya pakai uwer-uwer, pakai kuas, teman-teman ya, supaya jatuhnya itu lebih natural. Karena kalau kulit-kulit yang sudah umur itu dia memang kulitnya kan sudah rada tipis, jadi nggak bagus kalau di make up tebal-tebal. Selanjutnya saya pakai bedak LT Pro, teman-teman. Nah, ini saya pakai semua warna, saya uwer ke seluruh mukanya juga. Nah, ini juga saya suka bedak ini karena bedak ini itu juga tampilannya itu natural, dan tampilannya selain natural dia juga awet, teman-teman ya. Jadi dia juga nggak oksidasi. Jadi meskipun dia produk yang tidak terkenal, produk yang Indonesia punya, tapi jangan salah kualitasnya oke punya, teman-teman. Jadi jangan selalu berpikir produk Indonesia itu nggak bagus. Produk Indonesia jangan salah, semuanya juga bagus kalau kita
bisa mengaplikasikannya dengan tepat teman-teman. Nah selanjutnya saya tambahin pakai bedak Makeup Forever teman-teman. Ini saya juga pakai uwer-uwer teman-teman ya ke seluruh mukanya, supaya apa teman-teman, supaya tetap tampilannya itu tipis, enggak tebel. Jadi kalau di muka itu tetap enggak kelihatan berat gitu make upnya. Nah selanjutnya saya pakai bling-bling ya teman-teman ya, pakai highlighter dari Benefit. Nah saya kasih dari Benefit supaya nggak terlalu strong, bling-blingnya tuh nggak terlalu strong, jadi simple aja karena mau menampilkan ada flawlessnya gitu loh teman-teman. Nah selanjutnya saya pakai shadingnya saya juga pakai dari Benefit. Kenapa? Karena dia mukanya itu tipis dan juga warnanya juga nggak terlalu putih gitu ya. Jadi saya kasih yang warna ini supaya coklatnya itu nggak terlalu coklat juga gitu ya. Jadi mukanya bisa kelihatan pas shadingnya. Shading saya taruh di rahang, juga saya taruh di tulang pipi teman-teman, supaya lebih kelihatan proporsionalnya. Nah selanjutnya saya juga pakai blush onnya saya pakai dari Crayolan teman-teman. Nah Crayolan ini warnanya saya suka karena dia warnanya tuh nude gitu ya, jadi saya suka banget. Jadi jatuhnya itu lebih soft natural dan keren gitu loh teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman kalau mau kasih juga di bagian tulang pipinya itu lebih menonjol, kelihatan celing gitu ya. Nah itu ya kalian bisa pakai lagi highlighternya tadi dari Benefit, ataupun di bagian hidung itu juga bisa dipakai juga teman-teman ya. Selanjutnya saya mau bikin alis ini saya kasih bingkai dulu. Bingkainya saya selalu pakai Kiko teman-teman. Saya suka banget pakai Kiko karena pakai Kiko itu langsung kita bisa ngebentuk bingkainya itu sempurna. Baru setelah itu isinya saya pakai dari Wardah. Nah kita bikin dulu ini alisnya sebelah dulu. Kalau sebelahnya sudah jadi, baru kita bikin sebelahnya lagi supaya alisnya itu kelihatan sama teman-teman. Karena ingat ya, alis yang Tuhan kasih itu kanan kiri memang tidak sama. Kadang ada yang tingginya signifikan, ada juga yang tingginya itu ya biasa aja gitu ya. Nah ini bagian kita sebagai makeup artist untuk makeover alis klien-klien kita. Yang penting pesan saya, jangan digundulin teman-teman ya, karena tante-tante itu nggak bisa bikin alis. Kalau digundulin nangis dia, karena habis sudah. Setelah itu dia bisa melihat dunia luar karena dia tidak bisa membuat alis, jadi dia pusing teman-teman ya. Nah jadi teman-teman harus hati-hati itu buat makeup artist ya. Jadi bikinlah alis yang pas, yang sesuai buat klien kita, khususnya orang-orang yang umurnya sudah 50-an. Jadi hargai dia karena dia tidak bisa bikin alis sendiri dengan baik. Jadi kalian harus bikinlah semaksimal kalian bisa, sehingga kalian bisa menampilkan muka yang cantik elegan tapi tidak sampai menggundulin alisnya klien kita. Nah selanjutnya teman-teman, kita juga kasih dulu untuk bagian mata dalamnya, saya kasih pakai pixie teman-teman. Nah ini saya bikin bingkainya dulu. Selanjutnya di luarnya saya pakai dari Maybelline yang warna kuning. Kenapa? Karena dia tuh mukanya ini memang tante ini mukanya itu imut-imut, jadi mungil gitu ya. Nah ini saya pakai eyelinernya juga butuh yang tajam, yang lancip gitu ya. Karena kalau lancip kan otomatis bikinnya itu gampang dan dia nggak terlalu strong, jadi cukup rapi gitu ya. Nah selanjutnya saya cepit nih bulu matanya terlebih dulu supaya bulu matanya nyambung dengan bulu mata palsu aku. Bulu mata palsu aku yang aku paling suka itu teman-teman, ini adalah Aikyo LSS. Nah Aikyo ini memang juara banget buat saya karena dia bisa makeover, dia bisa merubah mata-mata orang yang ada umur ini langsung jreng gitu teman-teman, langsung jos, matanya langsung bagus tanpa harus pakai jahit-jahit mata yang bikin orang itu mumet ya. Jadi ini simple, elegan, langsung matanya jos, matanya langsung hidup. Makeup itu tergantung dari mata teman-teman. Kalau matanya sudah hidup, udah sebetulnya yang lain-lain itu nggak perlu sampai repot-repot ya. Nah ini saya pakein bulu mata dari Aikyo LSS. Teman-teman bisa langsung cek IG-nya dan teman-teman bisa langsung pesan di IG-nya dan langsung minta kasih foto before mata kalian, minta dipilihin sama adminnya. Adminnya jago banget teman-teman, itu yang aku suka.
suka. Jadi aku tinggal bilang sama dia, ini klienku, aku bakal make upin klien ini nih, matanya begini, ini aku pakai bulu mata yang nomor berapa yang cocok buat dia, dan eventnya apa nih, aku kasih tahu sama dia. Jadi dia nanti kasih tunjuk ke kita beberapa yang cocok sesuai kita gitu ya. Nah selanjutnya saya rapiin, kalau memang kita butuh yang benar-benar bagus hasilnya, kita rapiin sisa-sisa yang putih-putih itu pakai eyeliner lagi teman-teman ya. Nah kalau matanya udah bagus teman-teman, sebetulnya tuh kita nggak perlu pakai eyeshadow yang ngonjreng-gonjreng atau yang strong-strong. Kita kasih aja yang soft-soft, yang kelihatan merah-merah bata atau mungkin juga gold-gold gitu ya. Nah udah tipis-tipis aja teman-teman, itu langsung mukanya langsung kelihatan muda teman-teman. Nah ini yang dicari para emak-emak, bagaimana make up yang tetap gak lari dari mukanya tapi dia jadi muda dan jadi elegan, jadi cantik, jadi 17 tahun yang lebih muda gitu. Waduh, itu yang dicari emak-emak zaman now. Jadi teman-teman makeup artist harus perhatikan kesukaan klien kita untuk umur-umur yang 50-an ke atas. Nah ini saya langsung kasih lagi di bagian eyelinernya saya kasih eyeshadow sedikit warna-warna gelap ya teman-teman ya, warna hitam, supaya di bingkainya aja, supaya dia lebih strong aja penampilannya. Selanjutnya saya pakai pensil bibir. Pensil bibirnya ini saya juga pakai dari Makeup Forever. Saya pilihin warna-warna yang nude. Jadi kalau sudah matanya jreng, teman-teman ingat ya, bibirnya jangan ikut jreng, nanti dia kelihatan tuanya. Jadi warnanya yang soft-soft aja, warna-warna nude yang cocok sama kulitnya, dan dia akan tampil lebih muda pasti. Nah teman-teman, ini nanti teman-teman lihat before dan afternya, teman-teman bisa praktekin, dan aku percaya teman-teman bisa praktek lebih bagus dari apa yang sudah aku tunjukkan ke kalian. Selamat mencoba teman-teman.